Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dan saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan hidayahnya sehingga kita masih dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan juga ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat-umatnya yang memperoleh syafaat darinya. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin, para pecinta dakwah Islam, shaimin was shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara secara khusus tentang masalah puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 183 Allah menjelaskan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita ada 3 komponen yang harus ikut ketika kita mau beragama. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Di mana letaknya iman? Ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ibadah saum, ibadah puasa dipanggil oleh Allah secara khusus kepada mereka yang melaksanakannya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa artinya ini? Hanya orang yang beriman kepada Allah, hanya orang yang percaya akan adanya hari berbangkit, hanya orang yang percaya akan adanya balasan yang berlipat ganda yang disiapkan oleh Allah, mereka mau menuruti perintah Allah. Ini ikrar, ini keimanan kita kepada Allah. Kemudian kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Disinilah letaknya Islam itu. Islam itu kan prakteknya. Ketika keimanan itu adalah pengakuan seseorang kepada Allah, maka Islam itu adalah prakteknya, bukti kalau dia beriman kepada Allah. Maka ketika seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya percaya akan adanya hari akhirat, saya percaya akan pahala yang disiapkan oleh Allah, tapi ketika itu dia tidak mau melaksanakan ibadah puasa di siang Ramadan, maka berarti orang ini telah menganiaya dirinya sendiri, menipu Allah karena dia tidak membuktikan ikrarnya kepada Allah dengan melaksanakan seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah. Inilah yang kedua Islam. Yang ketiga ihsan. Di mana letaknya? Ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah sikap hidup. Takwa itu dilaksanakan orang. Takwa itu bisa melekat pada diri seseorang jikalau dia merasa bahwa kehadiran Allah selalu memantau setiap gerak kehidupannya. Takwa itu hanya bisa melekat pada diri seseorang jikalau dia merasakan, meyakini ada raqib, ada atid yang selalu memantau amal ibadahnya, yang mencatat kebaikan dan yang mencatat keburukan di setiap kehidupan dia. Inilah makna ayat. Maka tujuan akhir dari ibadah puasa itu menurut ayat ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dilatih kita untuk puasa, dilatih kita menahan tidak makan, tidak minum di siang Ramadan, tidak berhubungan dengan istri di siang Ramadan. Itu kita laksanakan dengan berkat iman kita kepada Allah, dengan membuktikan keyakinan ikrar kita kepada Allah. Maka hasil yang didapatkan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita setelah melaksanakan ibadah saum menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan ayyaman ma'dudat.
pada beberapa hari yang tertentu. Maksudnya ibadah puasa itu disyariatkan Allah pada hari-hari tertentu, yaitu di bulan Ramadan, tidak di bulan lain. Kalau di bulan lain kita puasa, itu namanya puasa sunat. Tapi apabila masuk bulan suci Ramadan, tibalah kita melaksanakan kewajiban imsak, menahan puasa, yaitu di bulan suci Ramadan. Karena itulah satu-satunya dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah di perputaran kehidupan kita di permukaan bumi ini, maka cuma satu saja bulan yang disebut dan diabadikan Allah dalam Quran, yaitu bulan Ramadan. Ketika Allah mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'anul Karim. Baik pemirsa, Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kamu sakit, maridun sakit, aw safar, aw ala safar, atau dalam keadaan musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh dia tidak melaksanakan puasa, keringanan dari Allah, kemudahan dari Allah. Orang yang sakit, orang yang dalam keadaan musafir boleh tidak berpuasa, tetapi dengan catatan fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia wajib mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Siapa mereka yang sakit? Orang yang benar-benar sakit, bukan dibuat-buat sakit, bukan karena takut berpuasa lalu dia mengatakan saya sedang sakit, tapi benar-benar sakit. Maka termasuk orang yang sakit di sini adalah seorang ibu yang sedang hamil, seorang ibu yang sedang menyusui bayinya. Seorang ibu yang sedang hamil, apabila dia khawatir akan dirinya ketika dia melaksanakan puasa, maka Allah memberikan kemurahan kepadanya untuk tidak melaksanakan puasa, tetapi dia wajib mengganti puasa itu pada hari-hari yang lain. Adapun seorang ibu yang sedang menyusui bayinya, dia khawatir bayinya, dengan catatan dia khawatir bayinya mendapatkan mudarat apabila dia puasa, atau bayinya kekurangan susu manakala dia berpuasa, maka keringanan Allah untuknya, boleh dia tidak berpuasa. Akan tetapi di samping dia membayar dan mengqadha puasanya, dia juga wajib memberikan fidyah, membayar fidyah kepada orang miskin. Wa'alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak sanggup, orang yang sudah tua renta, dia tidak akan mampu lagi melaksanakan ibadah puasa baik pada bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya, orang yang sudah tua, berat. Maka bagaimana solusinya dalam syariat kita? Fidyatun ta'amu miskin. Dia hanya cukup membayar fidyah, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin, bagaimana cara membayar fidyah? Ada dua cara. Yang pertama, boleh kita bayar langsung mentahnya. Beli beras 6,7 on atau 3/4 liter, ya. Lalu kita berikan kepada seorang fakir miskin 1 hari 1 mud. Tapi yang terbaik dari itu tidak cuma sekedar memberikan beras, tetapi lauk pauknya juga disertakan, supaya orang miskin itu merasa bahagia ketika menerima fidyah kita. Yang kedua, dengan cara memasak. Ya, kita kumpulkan orang, kalau 30 hari kita tidak puasa, berarti 30 orang yang harus kita beri makan orang miskin. Lalu kita panggil 30 orang, kita masak makanan, kita kenyangkan mereka, memberi mereka makan, itu sudah cukup untuk membayar fidyah kita selama 1 bulan ketika kita tidak puasa 30 hari. Ini yang dilakukan oleh salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik ketika beliau telah tua renta, tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa. Beliau mengumpulkan orang, lalu memberikan makan dengan cara memasak makanan, kemudian beliau berdoa kepada Allah, dan inilah merupakan ganti puasa dengan fidyah yang dilaksanakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik.
Mana yang mau kita pilih terserah kepada kita. Ukurannya, yang pertama tadi ukurannya 6,7 on atau 3/4 liter, atau memberikan makan hidangan yang sudah siap saji, lalu kita panggil fakir dan miskin, lalu kita beri makan. Karena prinsip syariah itu adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kamu dan tidak menginginkan kesulitan bagi kamu. Inilah prinsip syariah kita, elastis. Ya. Tidak kalau begitu ya begitu, tidak. Nah, ketika kita tidak mampu melaksanakannya, maka ada kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan ceramah kali ini bermanfaat. Bila ada kekhilafan mohon diberikan kemaafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.